Yang kedua yang mulia, dalam kesempatan Mantan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz bersama 3 terdakwa lainnya akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 13 Januari 2026, pemirsa. Selain Abdul Aziz, 3 terdakwa lain yang turut disidangkan kemarin adalah Andi Lukman Hakim, Ageng Dermanto, dan Yasin. Mereka didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Sugi Hartono, wartawan Tribun News Ultra, yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Sugi, silakan informasi lebih lengkapnya, rekan. Benar sekali, Justina. Kemarin mantan Bupati Koltim Abdul Aziz bersama 3 terdakwa lainnya akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana tegang mulai terasa sejak pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Abdul Aziz bersama para terdakwa memasuki ruang sidang Kusuma Atmaja dengan pengawalan ketat, petugas keamanan, dan pendampingan tim hukum. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan merah, para terdakwa tampak menjadi pusat perhatian pengunjung sidang dan awak media yang memenuhi ruangan. Sebelum persidangan dimulai, petugas dari pihak kejaksaan terlihat melepaskan borgol dari tangan para terdakwa, sementara tim pengacara yang mengenakan toga hitam tampak sibuk berkoordinasi dengan klien mereka. Humas PN Kendari, Hans Prayogo Tama, mengonfirmasi bahwa sidang perdana ini memiliki agenda tunggal, yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Hal yang sama juga diungkapkan Kasih Intel Kejari Kendari, Aguslan, ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp. Selain Abdul Aziz, 3 terdakwa lain yang turut disidangkan hari kemarin itu adalah Andi Lukman Hakim, Ageng Dermanto, dan Yasin. Mereka didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD Koltim. Abdul Aziz ditetapkan sebagai tersangka utama setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Agustus 2025 yang lalu. KPK menduga Abdul Aziz menerima fee sebesar 1,3 miliar terkait proyek pembangunan RSUD tersebut. Kasus ini berkembang secara signifikan sejak OTT pertama pada 7 Agustus 2025. Hingga saat ini total tersangka yang ditetapkan KPK mencapai beberapa orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat kementerian, ASN daerah, hingga pihak swasta. Beberapa nama lain yang terlibat dalam pusaran kasus ini antara lain Andi Lukman, merupakan PJ dari Kemenkes, kemudian Ageng Dermanto, PPK Proyek RSUD Koltim, Yasin, ASN Bapenda Sultra, Dedi Karnadi, dan Arif Rahman yang merupakan pihak swasta yang telah lebih dulu menjalani sidang sejak Oktober 2025 yang lalu. Mungkin seperti itu. Saya sampaikan, kami mewakili daripada kuasa hukum Bapak Abdul Aziz, Bupati Nonaktif Kolaka Timur. Dalam hal ini tadi kami sudah menerima dan mendengarkan materi dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya kami akan melangsungkan agenda persidangan, yaitu menghadirkan saksi. Jadi tentu menurut hukum acara KUHP yang baru, maka tentu tetap bahwa pembuktian itu akan dibebankan terlebih dahulu kepada pihak jaksa penuntut umum. Seperti itu. Saksi yang dihadirkan sampai saat ini dalam berkas acara masih sama apa yang sudah diperiksa kemarin di tingkat penyidikan maupun sampai proses penyidikan, dan itu juga nanti akan dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan. Agenda sidang berikutnya dijadwalkan 1 minggu terhitung sejak hari ini, yaitu tepatnya hari Selasa minggu depan. tidak mungkin kami pulang secara bersama. Yang kedua yang mulia, dalam kesempatan ini pula
Semuanya. Tidak mungkin kami pulang secara bersamaan. Yang kedua yang mulia, dalam kesempatan ini pula Semuanya. tidak mungkin kami pulang secara bersamaan. Yang kedua yang mulia, dalam kesempatan ini pula Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.